dikeluarkan oleh Kementerian Desa. Yang kedua, penyebarluasan informasi sertifikasi secara resmi itu ada dua. Satu adalah SKKNI berdasarkan Kepmenaker 201 clear tersebar di seluruh para TPP. Itu resmi ya, walaupun sebagian beredar lewat jejaring masing-masing. Yang kedua adalah skema sertifikasi. Skema sertifikasi yang sudah disahkan oleh BNSP tanggal 20 Juni 2022. Yang sebagian bapak-bapak saya pikir sudah beredar. Oleh karena itu, pastikan dua informasi itu sudah di tangan para TPP. Dua informasi itu saja yang menjadi pegangan sementara untuk pelaksanaan sertifikasi. Bagaimana skemanya? Saya ingin menjelaskan terkait dengan skema. Jadi skema kita yang sudah disahkan oleh BNSP itu menyangkut dengan persyaratan sertifikasi itu diatur di dalam skema. Tadi Pak Nurul menegaskan, kalau baca SKKNI jangan judulnya saja. Misal gini, Bapak Ibu tuh yang TAPM Kabupaten adalah memfasilitasi kerjasama desa dengan pihak ketiga. Jangan judulnya yang dibaca. Kalau judulnya yang dibaca, maka tidak akan sampai keinginan kompetensi Bapak Ibu. Bapak Ibu harus baca seluruh keutuhan dari unit yang 3 lembar itu. Tadi disampaikan Pak Nurul. Jadi kalau Bapak mau dikatakan kompeten terhadap fasilitasi desa dengan pihak ketiga, itu baca. Yang dibutuhkan pengetahuannya apa saja? 1, 2, 3. Yang dibutuhkan sikapnya apa? 1, 2, 3, 4. Yang dibutuhkan keterampilannya apa? Ada. Jadi itu yang harus diperbaiki di seluruh TPP kita. Jadi bukan baca judulnya. Ya, tegas itu kita sampaikan. Jadi apa variabel-variabel dari unit itu, itulah yang menjadi pedoman Bapak Ibu. Begitu. Nah, skema ini akan mengatur dari 22 unit tadi apa saja di masing-masing jenjang, mulai dari TAPN pusat sampai dengan PLT. Karena yang hadir di sini adalah teman-teman TPP TAPM Kabupaten, saya mungkin nanti akan fokus unitnya yang untuk TAPM Kabupaten saja, karena keterbatasan waktu. Nah, Bapak Ibu, skema yang beredar yang sudah Bapak Ibu pegang, ya, khusus yang TAPM Kabupaten itu mengatur tentang latar belakang kenapa perlunya sertifikasi TAPM Kabupaten. Yang dua, mengatur tentang ruang lingkupnya, ya, ruang lingkupnya. Kemudian mengatur tentang tujuan sertifikasi sampai mengatur tentang persyaratan dasar. Jadi tolong pedomi tentang persyaratan dasar. Jadi kalau PLD itu persyaratan dasarnya adalah pendidikan SLTA misalnya. Kemarin ada yang bertanya, Pak, masih ada yang SLTP Pak yang tahun 2016. Ya, itu nanti akan ada kebijakan khusus. Kemudian lain-lain terkait dengan persyaratan dasar. Berikutnya adalah di dalam skema itu tersebut tentang biaya sertifikasi. Ya. Nah, di dalam itu harusnya kita akan tuliskan berapa. Misalnya untuk TAPM Kabupaten misalnya sekian juta atau berapa ratus ribu. Tapi tidak tertulis di situ. Di situ tertulis akan diatur kemudian oleh penetapan Kementerian Desa dan atau LSP. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu nanya di skema, Pak, berapa biaya sertifikasinya per orang? Ya, untuk sementara ini masih dalam diskusi dan menunggu persetujuan pimpinan. Oleh karena itu, pelaksanaan sertifikasi sementara ini akan dilakukan oleh lembaga sertifikasi pihak kedua, Kementerian Desa, dan sedang dalam berproses untuk LSP P3 lainnya.
Insya Allah dalam waktu beberapa bulan ke depan akan ada lembaga yang akan mempersiapkan sertifikasi para sahabat-sahabat TPP. Kemudian yang terakhir, di dalam skema itu mengatur tentang bagaimana proses sertifikasi. Ya, mudah-mudahan di laptop maupun di handphone Bapak Ibu sudah pegang itu skemanya TAPM Kabupaten. Kalau belum, mudah-mudahan hari ini bisa kita sampaikan. Ya, di situ akan mengatur bagaimana proses pendaftarannya. Bapak Ibu, kita sedang menyusun SOP tata cara pendaftaran sertifikasi TPP. Mohon maaf kalau nanti teman-teman TAPM Kabupaten dan atau Korkap akan punya tanggung jawab sendiri dalam proses ini. Tidaklah mungkin dalam proses sertifikasi ini masing-masing individu akan mendaftar ke LSP 35.000 orang. Oleh karena itu kita akan atur mekanismenya. Para PLD dan PD setelah APL 01, APL 02 lengkap itu disampaikan ke koordinator kabupaten. Koordinator kabupaten akan menyampaikan ke koordinator provinsi, dan koordinator provinsi akan menyampaikan ke Kornas, kemudian akan disampaikan ke LSP. Itu jenjang yang akan dilakukan dalam proses pendaftaran sertifikasi lewat jalur teman-teman TPP. Kemudian juga mengatur tentang beberapa hal menyangkut dengan aspek-aspek bagaimana perpanjangan sertifikat, bagaimana proses pelaksanaannya dan lain-lain. Untuk sementara proses pendaftaran dan lain kita masih menggunakan posisi hard copy offline. Ya, bagaimana dengan mekanisme sertifikasi dan pendaftaran online sedang berproses. Sehingga mudah-mudahan dalam rangka mempermudah ini semua, proses-proses dalam konteks pendaftaran dan lain-lain proses sertifikasi bisa dilakukan secara online. Yang ini sedang dipersiapkan dan sedang dalam pembicaraan pimpinan-pimpinan di Kementerian Desa bagaimana proses ini bisa dilaksanakan. Bapak Ibu, secara singkat, jumlah unit kompetensi dan elemen, lanjut slide-nya terus, lanjut. Nah, jumlah unit kompetensinya ya itu untuk PLD itu hanya ada 8, PD itu 15, kemudian TAPM Kabupaten 14, TAPM Provinsi 10 dan Pusat 10. Kalau ditanya kenapa Pak, saya pendamping desa itu paling banyak 15 unit, dan kenapa TAPM paling banyak juga 14. Bapak Ibu, dalam melakukan review skema 22 unit kompetensi itu kita berbasis tupoksi. Ya, berbasis tupoksi. Mana yang tupoksi dari masing-masing unit itulah basis daripada skema. Untuk sementara pelaksanaan sertifikasi kita akan menggunakan SKKNI 201 Kemenaker yang teknis Kementerian Desa. Sementara untuk SKKNI pendamping pembangunan belum kita gabungkan. Oleh karena itu kalau Bapak tanya, Pak, kenapa SKKNI kita itu murni teknis semua, terkait desa, terkait BUMDes, terkait peningkatan kapasitas dan lain. Sementara yang umum itu ada di SKKNI-nya pendamping pembangunan. Kalau itu digabung, maka misalnya pendamping lokal desa ada 8 unit kompetensi ditambah 7 unitnya pendamping desa akan menjadi 15. Tapi untuk sementara yang pendamping pembangunan itu belum bisa diadopsi menjadi skema kita karena ketidaksiapan Bappenas untuk aspek SKKNI-nya. Skema belum ada, materi uji belum ada. Atas koordinasi dengan Bappenas, kita disuruh pakai dulu yang ada di Kementerian Desa. Begitu Pak Jaja. Kalau dulu harusnya unitnya itu gabungan antara SKKNI-nya Kementerian Desa dan SKKNI-nya pendamping pembangunan, karena kita bagian dari pendamping pembangunan. Begitu Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya, masing-masing unit daripada
skema dari teman-teman tadi itu harus tetap dipersiapkan. Lanjut Mas. Singkat saja, yang ini jumlah pendamping desa yang akan lokal desa yang akan disertifikasi itu ada 17.674. Lanjut. Terus lanjut Mas. Terus kita langsung lanjut ke yang pendamping TAPM Kabupaten. Lanjut. Ya. Khusus untuk TAPM Kabupaten, total yang akan disertifikasi itu ada 2.374 orang. Ya, termasuk Bapak Ibu yang ada di ruangan ini. Ya. Persyaratan dasarnya adalah pendidikan minimal strata 1, kemudian memiliki pengalaman kerja 5 tahun, kemudian memiliki sertifikat pelatihan dan BTEK. Ini wajib dilampirkan di dalam APL 01 yang menyatakan Bapak Ibu sudah berpengalaman minimal 5 tahun. Ya, itu nanti pada saat pendaftaran akan disetujui atau tidak untuk masuk ke tahapan berikutnya. Unitnya apa? Ya. Pertama adalah melakukan sosialisasi. Ya. Kalau sampai hari ini ada TAPM yang belum pernah melakukan sosialisasi kebijakan dan ya harus dilakukan. Kemudian juga unit berikutnya melakukan mentoring, sampai terakhir adalah melakukan penyusunan laporan kerja pendampingan. Ada 14 unit kompetensi. Kalau saya tanya misalnya, kalau andai saya di unit ini belum pernah saya lakukan, gimana Pak? Ya Anda jangan ikut sertifikasi dulu. Anda harus melakukan aktivitas ini dulu sampai portofolionya didapatkan, baru melakukan pendaftaran. Ya. Artinya apa? Artinya Bapak Ibu dari 14 unit kompetensi ini akan menyiapkan APL 02 dan menyiapkan portofolionya. Kalau portofolionya ternyata tidak ada, berarti Bapak Ibu selama ini belum melakukan unit ini. Misalnya apa? Fasilitasi pendirian BUMDes bersama. Nah, selama ini belum pernah. Maka Bapak Ibu sebelum melakukan sertifikasi, Bapak Ibu melakukan proses tahapan-tahapan ini dulu. Portofolionya sudah ada dan lengkap, baru melakukan pendaftaran sertifikasi. Karena apa? Karena di dalam materi uji sertifikasi kita tidak menggunakan observasi, tidak menggunakan demonstrasi dan lain-lain. Karena kita bukan mencari pendamping yang pandai omong, pandai cakap, tapi memang cari pendamping yang pernah melakukan kerja ini dan ini buktinya. Ya, kalau dia misalnya kita sertifikasi, coba Anda praktekkan bagaimana cara mendirikan BUMDes. Oh, pandai semua, ngomong bisa semua. Ya, itu tidak. Jadi dalam sertifikasi kita, mana bukti Anda sudah memfasilitasi pendirian BUMDes? Ini Pak, saya hadir. Ini berita acaranya Pak. Ini laporannya Pak. Ini fotonya Pak. Berarti Anda dinyatakan kompeten terhadap unit pendirian BUMDes bersama. Kalau ditanya lagi, Pak, saya ini orang teknik sipil Pak, selama ini tidak pernah ngurusi BUMDes. Karena kita sudah generalisasi, maka seluruh unit ini, suka tidak suka, Bapak Ibu harus lakukan. Ya, nah, coba Bapak Ibu review di masing-masing individu, mana dari unit ini yang saya belum punya portofolionya. Tapi kalau saya bayangkan seorang TAKAP, 14 unit ini sudah saya lakukan semua Pak. Tapi buktinya kececer kemana-mana. Ini undangan sosialisasi paling banyak teman-teman dapat undangan dari kabupaten. Tapi undangannya di mana Pak? Ya, jadi mulai hari ini tertibkan administrasi bapak-bapak semua. Tertibkan portofolionya. Yang selama ini kececer kemana-mana, yang selama ini kurang peduli dengan administrasi. Ya, itu yang ingin kami tegaskan. Dan ini bisa. Ya, dan ini bisa. Kalau ada yang tidak bisa, maka teman-teman yang lain harus saling support.
Misal begini, selama ini saya belum memfasilitasi kerjasama pengembangan BUMDesa bersama. Ya, mulai dikerjakan. Sekarang lagi sedang asik-asiknya adalah transformasi UPK. Silakan, itu sedang bagian dari bisa menjadi portofolio BUMDesa bersama. Lakukan itu supaya portofolionya ada dan lain-lain sebagainya. Saya pikir itu saja dulu waktu kita, dan bagaimana menyiapkan portofolionya lebih baik dan lain-lain. Nanti melalui asosiasi akan ada bimbingan teknis. Ya, nanti juga akan ada kegiatan-kegiatan lainnya yang kita perkuat untuk ini. Itu saja dulu teman-teman, Bapak Ibu, karena waktu kita terbatas. Terima kasih. Saya closing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.